Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham, AMMN, kira-kira untuk besok Senin gimana. Untuk saham AMMN, kemarin Jumat ditutup naik ya, naik hijau, naik 1,94% ke level 5.675. Secara teknikal ini berhasil breakout ya di atas 6.500. Jadi untuk hari Senin sih perhatikan saja level ini, semoga nggak jebol lagi di bawah 6.500. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham AMMN kemarin Jumat tanggal 20 Oktober, asingnya sih net buy ya, walaupun hitungannya nggak gede-gede banget, net buy 11,1 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, siapa yang masuk di saham AMMN untuk kemarin Jumat tanggal 20 Oktober, secara keseluruhan BK masih terus masuk ya di saham AMMN, dan yang keluar seperti biasa CC ketika harganya naik keluar taking profit. Kemudian yang masih jaga harga untuk saham AMMN, ATPK, dan AK. Kalau kita cek dari tanggal 16 dalam 1 minggu terakhir untuk BK-nya net buy 125, dan untuk sesinya juga masih net buy sih ya, walaupun Jumat itu keluar, tapi secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir untuk sesinya masih net buy 125 M. Jadi untuk hari Senin semoga aja untuk BK nggak keluar dan ini harganya masih bertahan di atas 6.500, maka resisten tertekannya ya ada di level tertingginya waktu itu di sini ya, bisa breakout di atas 6.800 ya, nggak menutup kemungkinan bisa ngejar 7.400-an lagi. Ini secara tren juga masih bullish ya. Oke, itu untuk saham AMMN sih, selama nggak ada yang distribusi besar-besaran dari BK atau AK ya, kemungkinan sih harganya masih bisa naik lagi lebih tinggi. Menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham AMMN. Coba kita cek sekilas ya untuk AMMN secara valuasinya gimana. Apakah udah terlalu mahal banget atau enggak? Kalau kita cek sekilas sih untuk saham AMMN di RTI ini sih PBV-nya 8 kali ya, lumayan mahal sebenarnya. Dan net profit marginnya 20% ya, ini hitungannya sih ya enggak, ya masih ada yang lebih tinggi ya dari 20%. ROE-nya cuma 6, jadi hitungannya kecil sih. Yang menarik untuk saham AMMN ini secara valuasi sih sebenarnya nggak ada yang menarik banget ya. Dari segi liquidity ratio-nya masih cukup aman sih, karena rasio 300% dan hutangnya di bawah 85%, ini hitungnya masih cukup aman. Kemudian ya ini sih menurut saya sih terlalu mahal ya, mungkin kalau dihargai dengan PBV 8 kalinya, tapi karena secara tren juga masih bullish, selama nggak ada yang distribusi besar-besaran, ada kemungkinan untuk saham AMMN masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham AMMN. Untuk hari Senin sih ya, selama nggak jebol aja ini di bawah 6.500, ada kemungkinan ngejar 6.800. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham Antam yang harganya masih di bawah ya. Untuk beberapa hari terakhir ini mencoba breakout di atas 1850, cuman belum berhasil ya. Masih kayaknya agak berat buat breakout. Kalau secara teknikal ya resistennya di sini 1850. Itu resisten untuk saham Antam, dan supportnya kalau secara Fibonacci ada di 1770. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam kemarin Jumat aslinya keluar net sell 3,3 M. Kalau kita cek dari tanggal 16 dalam 1 minggu terakhir net buy, tapi net buy cuman hitungannya nggak terlalu banyak, 15 M aja. Jadi untuk saham Antam sih kalau masih sepi, kemungkinan harganya ya akan di area situ-situ aja ya. Untuk Antam ini kalau kita cek dari awal minggu ini, awal minggu hari Senin ya, itu ada ZP versi asing ya, yang cenderung akumulasi ini mulai nyicil di saham Antam untuk ZP versi asing, tapi yang jualan juga masih lumayan sih, AK, BK, CC, YU versi asing jualan.
Untuk lokalnya sendiri dalam 1 minggu terakhir ini yang masuk sama yang keluar hitungannya nggak beda jauh. Kalau kita cek kemarin Jumat aja tanggal 20 Oktober, secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh ya. Jadi kemungkinan untuk hari Senin sih, ya kalau belum bisa breakout di atas 1850, ya kemungkinan akan konsolidasi di bawah itu ya. Mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Untuk supportnya sih di sini kalau bisa turun lagi mendekati area support 1770 itu malah kesempatan buat entry sebenarnya sih ya seperti itu. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTKA. Untuk saham MTKA juga masih di bottom ya, masih di bawah ini. Untuk MTKA, untuk area support kuatnya sih masih di 2370, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Dan kalau kita cek untuk transaksinya MTKA dalam 1 minggu terakhir hasilnya net 400-an juta aja ya, jadi hitungannya nggak terlalu banyak. Kalau kita cek kemarin Jumat tanggal 20 net sell 2,8 M, dan hitungannya untuk saham MTKA juga nggak rame-rame banget sih untuk transaksinya ya kemarin Jumat itu. Kalau kita cek lebih detail lagi, MTKA kemarin Jumat secara keseluruhan ada BK yang nampung 10 eman lebih ya, BK yang masuk itu versi asing, tapi yang keluar aslinya juga lumayan banyak, AK, CC, YU, AG versi asing net sell. Untuk transaksinya lokalnya net buy, untuk aslinya ada BK yang masuk. Jadi untuk hari Senin, kalau coba kita cek dari tanggal 16 yang pegang barang paling banyak CC. Untuk hari Jumatnya CC-nya apakah masih masuk? Masih masuk ya, 5,4 M aja. Dan ini hitungannya udah di area bawah sih, selama nggak jebol aja di bawah 2370 ya. Semoga aja masih bisa ini konsolidasi di area di atas supportnya ya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry di saham MTKA, kalau misal besok turun dan mendekati area support ya, itu bisa pasang antisipasi aja sedikit di bawah 2370, mungkin di 2350 atau disesuaikan aja. Itu buat antisipasi ya, takutnya kalau sampai jebol. Kemungkinan sih menurut saya untuk saham MTKA untuk beberapa hari ke depan akan cenderung konsolidasi sedikit di atas supportnya. Nanti kalau ada sentimen positif ya bisa jadi rebound naik ya. Walaupun sampai saat ini sih belum ada ya, belum ada sentimen yang bagus untuk saham MTKA. Secara pendapatan di kuartal 3-nya juga minus gede banget, ini minus 33 per lembar sahamnya dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kuartal terakhir ya hitungannya ini kerugian terbesar ya di kuartal 2 tahun 2023 kalau kita cek dari tahun 2020 ini secara kuartalan. Kemudian ya minus semua ya, ROE-nya minus, net profit margin-nya minus. PBV-nya juga hitungannya nggak murah-murah banget ya, 4 kali. Hutangnya juga lumayan gede, 200%, 2 kali lipat dari equity. Jadi ya sebenarnya sih kalau secara valuasi perusahaan ya malah lebih dibilang nggak terlalu bagus ya. Mungkin seperti itu untuk saham MTKA ya. Kalau mau entry selama nggak jebol aja di bawah 2370, mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas itu. Dan rebound mengenai untuk saham MTKA ini ya salah satu saham juga yang cukup banyak ya fund manager yang masuk di saham ini. Mungkin seperti itu sih untuk saham MTKA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGO. PGO kemarin turun, kemarin Jumat itu merah ya. Jadi merah sempat ke level 1315, cuman ditarik naik lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya PGO ya. PGO turun sih, cuman aslinya net buy 9,4 M ya, tapi aslinya masuk. Kalau kita cek dari tanggal 16 aslinya net buy 20 M lebih ya, jadi hitungannya kadang masuk kadang keluar untuk asing di saham PGO. Kalau kita cek lebih detail lagi, kemarin tanggal 20 ada yang akumulasi ini DP versi asing 100% transaksinya buy.
tidak melakukan penjualan sama sekali ya. Nilai transaksinya 15,8 M dan net buy 15,8 M. Untuk lokalnya sendiri net sell, aslinya net buy. Harga sahamnya turun. Kalau kita cek dari tanggal 16, yang pegang barang paling banyak untuk saham MDK ini YUDP, dan untuk DP ini dalam 1 minggu terakhir ini akumulasi loh, ini tidak 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas juga hitungannya dalam 1 minggu terakhir ini yang masuk juga lumayan banyak ya. Jadi mudah-mudahan sih ada kemungkinan buat rebound lagi untuk saham PGO. Untuk hari Senin sih kalau menurut saya kalau langsung dibuka hijau ada kemungkinan akan uji 1390, breakout di atas itu uji resisten selanjutnya di 1454 ya. Jadi kalau mau entry ya disclaimer sih. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan kalau nggak sideways ya, konsolidasi ya malah bisa naik ya kalau melihat transaksi beberapa hari terakhir di saham PGO. Oke, itu untuk saham PGO ya. Coba kita cek sekilas untuk valuasi PGEO. Di harga saat ini PBV-nya 1,9 dengan net profit margin 44%, ROE-nya nggak terlalu gede sih kalau ROE-nya, cuma net profit margin-nya gede ya. Jadi ini yang menarik untuk saham PGO. Menurut saya sih di harga PBV 1,9 hitungannya ya belum terlalu mahal. Apalagi liquidity ratio-nya masih cukup kuat ya. Current ratio, quick ratio, cash ratio masih di atas 250%. Ini hitungannya keuangannya masih sangat sehat untuk saham PGEO, dan menarik sih di harga saat ini hitungannya belum mahal-mahal banget ya, belum terlalu mahal walaupun ini udah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi, tapi hitungannya sih kalau dibilang kemahalan, mahal nggak ya? Iya sebenarnya sih nggak terlalu ya. Ya nggak murah-murah banget juga nggak mahal-mahal banget. Mungkin seperti itu untuk saham PGO, apalagi dividen PR rasionya ini DPR-nya 16, kecil ya. Yang dibagikan ke dividen nggak terlalu gede, itu mungkin tandanya sebagian besar profitnya masih digunakan untuk kepentingan perusahaan, mungkin untuk ekspansi atau gimana. Jadi kemungkinan growth-nya itu lebih cepat dan harga sahamnya kemungkinan sih bisa naik lagi lebih tinggi. Semoga aja sih seperti itu. Untuk resisten kuatnya sih masih di 1640 ya. Misal untuk tahun ini bisa breakout di atas itu nggak menutup kemungkinan ya bisa ke 1-2 ribuan, nggak menutup kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu untuk sampai PGO. Untuk besok sih mungkin buat perhatian aja kalau langsung hijau level 1390 ya, semoga bisa breakout di atas itu. Oke, itu untuk saham PGO. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang harganya kemarin naik ya, naik 5% lebih, sempat turun dikit kemudian ditarik naik. Secara teknikal untuk resisten kuatnya masih di 1670-an. Kalau minggu depan masih uptrend ya kemungkinan akan uji area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco, MEDC. Medco tanggal 16, tanggal 20 kemarin Jumat ya, tanggal 20 Oktober secara keseluruhan ada yang akumulasi sini CC net by 27, tapi untuk CC ini cenderung trading ya. Untuk MG-nya net by 15,6 M, AI net by 10,5 M, kemudian yang distribusi cukup banyak yaitu BB 100% selling ya. Jadi murni distribusi untuk BB di saham Medco kemarin Jumat. Kalau kita cek dari tanggal 16 dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham Medco hitungannya sih lebih banyak yang masuk, jadi sedikit diakumulasi ya. Medco tanggal dalam 1 minggu terakhir aslinya net cuma 6 M aja. Untuk kemarin Jumat net sell 15 M-an ya. BB yang keluar ternyata BB versi asing. Oh, bukan sih, BB-nya versi lokal. Bentar, kemarin tanggal 20 BB yang keluar versi, oh iya, BB yang keluar itu versi asing, jadi yang distribusi BB versi asing. Jadi untuk hari Senin sih untuk saham Medco sebenarnya kalau mau entry ya agak nanggung ya di tengah-tengah seperti ini, di 1600 kan pas di tengah-tengah. Mungkin bisa tunggu aja kalau turun ya, kalau turun di area support dekat-dekat 1500 ada yang jaga harga, nah itu bisa dipertimbangkan buat entry. Tapi kalau masih hijau
Ya target price-nya di sini 1670 ya, bisa breakout di atas itu nggak menutup kemungkinan naik lagi sih kalau secara teknikal seperti itu untuk saham Medco. Di harga saat ini untuk saham Medco hitungannya pada laporan kuartal 1-2-nya nggak terlalu bagus ya, secara tahunan turun. Kemudian PBV-nya 1,6, ROE-nya 14 ya, hitungannya sih nggak murah-murah banget. Dan hutangnya juga lumayan gede ya, 200-an%. Kalau dividen per rasio 27. Untuk saham Medco ya mungkin buat besok Senin perhatikan aja dua level area sini ya, antara support dan resistennya. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan akan ngusir resistennya lagi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya, yang kemarin itu sempat turun dan nyentuh area support di 1350 untuk harga terendahnya 1355 ya, bukan 1350. Ya udah mendekati area support sih. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, Pegas kemarin Jumat asingnya net sell cukup banyak ya, 21 eman lebih. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, net sell 33 M, jadi aslinya masih keluar ya di harga bawah ini untuk saham Pegas. Pegas kemarin Jumat tanggal 20 Oktober secara keseluruhan hitungannya masih didistribusi oleh KZZP, dan itu hitungannya broker-broker asing ya. Untuk KZZP-nya versi asing. Yang masuk untuk aslinya CCAK itu pun nggak banyak-banyak banget. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya net buy, aslinya net sell, harganya udah mendekati area support. Mungkin tunggu aja ini ya, mungkin di bawah 1350 kalau mau mulai entry nyicil di saham Pegas. Tapi kembali lagi disclaimer, lihat transaksi hari Jumat kemarin sih kayaknya masih ada kemungkinan merah dulu ya. Apalagi kalau sampai jebol di bawah 1350 ya kemungkinan akan masuk ke ini area support kuatnya untuk saham Pegas. Kalau mau entry sih ya mungkin dicicil dulu ya kalau tujuannya untuk invest. Tapi kalau untuk trading ya mungkin nunggu lebih liquid lagi. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Menurut saya sih ada kemungkinan turun dulu nguji area support, nanti kalau ada yang jaga harga mantul naik sini hitungannya udah di bottom. Jadi kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan, atau yang mau masuk buat swing invest ya bisa dimasukkan ke list. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Udah cukup lama nggak kita bahas ya untuk saham Adaro, dan harganya beberapa hari terakhir ini cenderung konsolidasi di range area ini ya, antara 2720 sampai 2900-an. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro dalam 1 minggu terakhir ini sih aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak ya. Net buy 3,1 M. Untuk kemarin Jumat aja tanggal 20 untuk saham Adaro net sell cukup banyak lagi, 22 eman ya. Jadi Jumat itu didistribusi oleh asing untuk saham Adaro, walaupun kadang masuk ya hari-hari sebelumnya. Yang jualan untuk kemarin Jumat di saham Adaro ada BB 100% selling ya. Jadi untuk BB ini kemarin Jumat cukup banyak distribusi ya di IHSG. BB-nya net sell 27,2 M ya, 100% selling. Selain BB ada YU, AK, AG yang keluar di saham Adaro. Kemudian yang masuk untuk aslinya KZ, CCBK. Secara keseluruhan di distribusi BB ditampung oleh CC ya. CC versi lokal net buy 30,7 M, jadi lokalnya net buy. Kalau kita cek dari tanggal 16 untuk aslinya yang masuk paling banyak CC sih. Sampai hari Jumat pun masih terus akumulasi ya, ini net buy 104,7 M. Jadi untuk hari Senin sih ya mungkin kalau menurut saya sih masih akan sideways di area sini sih, selama nggak ada sentimen yang ngaruh banget untuk harga saham Adaro. Kemungkinan sih akan masih berada di area 2700-an ke atas. Kalau mau entry mungkin pas deket-deket 2700-an ya, itu bisa dipertimbangkan kalau mau entry, kalau mau. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Menurut saya sih untuk minggu depan masih akan sideways dulu.
Untuk selanjutnya kita cek saham UNTR yang harganya turun 0,77% ke level 25.825 ini. Kalau lihat sekilas sih kurang bagus ya untuk candlenya UNTR ini, walaupun untuk pergerakannya itu nggak terlalu volatile ya, tapi kalau merah-merah seperti ini kayaknya ada potensi buat nguji support yang di 25.360 ya, atau tunggu aja laporan kuartal 3-nya, semoga aja bagus dan harganya bisa rebound untuk saham UNTR. Kalau kita cek lebih detail lagi coba untuk saham UNTR transaksinya. Kemarin Jumat aslinya masuk sih 9, sekian M ya. Untuk UNTR kemarin Jumat tanggal 20. Kalau kita cek dari hari Senin sih ada yang akumulasi sebenarnya, ini ZP. ZP udah net buy 153 M dalam 1 minggu terakhir, dan sampai Jumat tanggal 20 untuk ZP-nya masih net buy ya, masih terus masuk di saham UNTR. Jadi sebenarnya kalaupun turun ya itu sebenarnya kesempatan ya buat teman-teman yang emang tujuannya invest di saham UNTR. Tiap tahun juga dividennya lumayan ini untuk saham UNTR ya, kemarin juga habis bagi dividen lagi untuk saham UNTR. Ya ini sih untuk supportnya, kalau secara Fibonacci misal masih turun bisa tunggu aja di area 25.350 ya. Tapi kalau langsung hijau kemungkinan sih kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget sih, selama nggak ada sentimen yang gimana-gimana untuk saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR, tunggu aja di area support ini kalau mau entry dengan nilai yang mungkin lumayan ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.